Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar buku tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Nah, ini ada proses terjadinya pembuatan garam ya. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, 210 hari itu kurang lebih 7 bulan ya nak ya. 7 bulan. Atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya juga membutuhkan musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas air garam akan menurun atau tidak bagus. Jadi tidak boleh menunggu musim hujan tiba. Setelah garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium yang dikirim ke daerah-daerah. Kamu telah membaca wacana di depan. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Bahan dasar pembuat garam adalah apa? Air laut. Silakan diisi silang. Kedua, contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah Pulau Sulawesi. Tadi di wacana tadi di Pulau Sulawesi. Ketiga, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah tadi apa? Menguap. 4. Pernyataan yang benar adalah di antara tiga ini ya. A. Air menguap karena terkena sinar matahari. B. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambah setiap hari. C. Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Mana yang benar? Sudah pasti A. Nomor 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah tadi berapa? 210 hari atau 7 bulan ya. Ayo bercerita. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Nah, ini salah satu contoh yang saya buatkan ya nak ya. Silakan kalian untuk membuat sesuai dengan apa imajinasi kalian masing-masing ya kan. Silakan kalian membuat gambar. Ini contoh saat petani menyiapkan petak-petak tambak yang berisi air laut ya. Kalau habis diisi lagi, habis diisi lagi, habis diisi lagi. Yang kedua, nah tambak yang diisi air laut, garamnya terjadi penguapan ya, pengkristalan. Setelah menguap, nah ini adalah bentuk garamnya ya kan. Nah setelah 210
10 hari atau 7 bulan di musim kemarau, nah garamnya udah siap dipanen. Nah ini setelah itu garam selanjutnya akan dijual ke pabrik, diangkut ya, dijual ke pabrik. Selanjutnya pabrik baru ditambahkan iodium. Ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan? Dalam satuan menit, 2 jam dalam satuan menit, ya kan? Ini adalah contoh ya. Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu. Isikan hasilnya pada titik-titik berikut. Nah, 1 jam itu sama dengan berapa? 60 menit. Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. Tadi 2 jam. 2 jam itu sama dengan, ini 1 ya, 60 menit. Jadi 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Untuk memanennya berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam 1 jam? Ya, kita hitung. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Sedangkan 1 jam 60 menit itu adalah 1 jam plus 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, seperti tadi. 1 jam 20 menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalau udah hitung menit berarti 60 ditambah 20, karena kan 20 ya, 20. Totalnya adalah 80 menit. Paham nak? Silakan kalian bercoba terus dihitung dan dihafal, dan terus kalian membuat contoh-contoh yang lain supaya kalian makin mudah mengerti. Ayo berlatih. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Kalau di total menit sama dengan 120 menit. 3 jam 3 dikali 60 menit. Kalau dihitung total menitnya adalah 180 menit. 4 jam adalah 240 menit. 5 jam adalah 300 menit. A. Ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit. 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. 2 jam 50 menit. Dihitung 2 jam itu sama dengan 120 menit ditambah 50 menit sama dengan 170 menit. Ketiga, 3 jam 5 menit. Nah, 3 jam itu adalah 210 menit ditambah 5 menit sama dengan 215 menit. Yang nomor 4, 6 jam 16 menit. 6 jam itu adalah 360 menit ditambah 16 menit. Maaf nih nak ya, salah ini. Ini adalah 16 menit. 360 menit ditambah 16 menit sama dengan berapa? 376 menit. 376 menit. Nomor 5. 7 jam 60 menit. Nah, 7 dikali 7 jam ini 7 dikali 60 ya. 7 kali 60 sama dengan 420 menit. Ditambah 60 menit sama dengan 480 menit. B. Ubah satuan menit menjadi jam. Nah, kita ubah satuan menit menjadi jam ya. 60 menit itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 jam. 120 menit sama berapa? 2 jam. Jadi dibagi 60 ya. Bahasanya dibagi 60. Kalau kalian pengen tahu cara menghitungnya, itu dibagi 60. Misalkan 180 menit menjadi berapa jam? Dibagi 60 sama dengan 3 jam. 300 dibagi 60 sama dengan 5. Jadi 5 jam.
C. Ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, satuan menit menjadi jam. Contoh, bukan contoh, nomor 1, 70 menit. 70 itu ada 1 jam ditambah 10 menit. Jadi hitungnya 1 jam ditambah 10 menit. Nah, kedua 160 menit adalah 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit. 214 menit sama dengan 3 jam 34 menit. Ini dari mana angkanya, Nak, ya? Kalian bisa kalian berhitung seperti ini contohnya ya. Jadi seperti yang sudah di atas itu adalah 1 jam itu 60 menit. Jadi kalian bisa menghitung dari 60 menitnya untuk menentukan jamnya itu dari 60 menit. Kalau sudah tahu itu sudah akan paham. Misalkan 1 jam 60 menit, 2 jam berapa? 120 menit. 3 jam berapa? 180 menit. Nah, kalau 4 jam berapa? 240 menit. Jadi patokannya adalah hitungannya di sana. Silakan kalian melihat kalau belum paham untuk yang di ini, silakan kalian melihat yang di atas ini ya, untuk menentukan 1 jam itu berapa menitnya. Silakan kalian lihat di sini. Kalian akan memahami, ya kan? Oke, selanjutnya 334. 330 menit itu sama dengan 5 jam 30 menit. Jadi dihitungnya 5 jam 30 menit. Nomor 5, 420 menit sama dengan 7 jam 0 menit. Jadi ini totalnya pas ya, tidak lebih menitnya. Jadi 7 jam 0 menit. Jadi totalnya 7 jam. Ayo mencoba sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Yang benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air di dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Jadi terkena panas matahari, jadi airnya menguap menjadi kering. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya, ya kan? Ini adalah mulai baju, ya kan? Mana yang dilipat dulu, kalian bisa membuatnya. Contoh, dilipat bawah dulu, terus sebelah kanan, sebelah samping kiri, samping kanan, dilipat semua menjadi seperti ini. Dan ini siap untuk ditata di lemari. Silakan kalian praktekkan ya, Nak, ya. Kalau kalian salah, silakan kalian coba lagi sesuai langkah-langkah ini, ya. Kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Nah, tantangan nih ya, tantangan. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Nah, mulai 1, ya kan? Ini adalah mulai dari caranya. Mana dulu yang dilipat? Terus habis itu yang mana lagi? Mana lagi? Nah, untuk kecepatan kalian dalam melakukannya, ya kan, silakan kalian mencoba. Dan ini adalah langkah-langkahnya dari awal sampai selesai. Demikian anak-anakku, semoga kalian mudah mengerti dan terus belajar. Apabila kalian belum paham mengerti, silakan kalian lihat video-videonya lagi, atau kalian belajar soal-soal lagi, angka-angka lagi yang mengenai waktu tadi, jam, menitnya, itu cara menghitungnya seperti apa. Silakan kalian terus belajar, dan semoga apa yang disampaikan bisa membantu para orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anaknya dengan lebih mudah. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.